Salak-salak si bakua dipangido sada mangido dua. Okay, I forgot, you know. Oh ini Pak, mulai dari dulu dari nenek kita sampai orang tua kita memang udah jadi petani salak. Nah kebetulan kita ingin melanjutkannya. Penanaman Pak kita memang harus kita kasih polybed dulu. Kasih polybed. Biji yang paling bagus lah Pak. Biji paling bagus. Bagus. Seperti Yang tiga dia, jangan yang tunggal. Kalau yang tunggal rata-rata jantan itu Pak. seperti ini. Tiga. Ya, ada yang biji tunggal itu Pak, itu jantan. Tunggal jantan. Tunggal jantan. Tiga bijinya kita tanam. Nah, tunggu dirawat sampai 5 tahun dia. Dari 5 tahun udah mulai berbunga. Nah, kalau jantan kayak gini bunganya Pak. Ini bunga. Ini bunga jantan. Yang betina bulat dia kayak gini. Bunga betina bulat. Yang jantan kayak gini macam sawit Pak. Inilah bunganya jantan. Jadi apabila bunga jantan setelah 5 tahun tumbuh, itu bagaimana? Itu sebagian ditumbang. Ditumbang. Iya, dalam 25 pokok betina kasih jantan satu. Per bulannya Pak, dalam 1 hektar mau dapat 20 karung. Karena situasi salak musiman dia, kalau pas lagi musim mau dapat 40 karung per bulannya. 40 karung. Iya. 40 karung per hektar. Jadi 1 karung itu kira-kira berapa kilogram? Kalau untuk 1 karung kira-kira kurang lebih 20 kilogram dalam per minggunya. Kalau biasanya 1 kali panen itu Pak. Tapi dalam area yang 15 hari. 15 hari. Iya, baru dipanen. Berarti dalam sebulan bisa 2 kali. Bisa 2 kali. Oke, bisa 4 kali justru. 2 kali Pak. 2 kali. Kalau kita bisa 4 kali karena cara ngambilnya itu beda-beda Pak. Ada yang belum masak ini udah diambil. Udah diambil. Kita harus jaga mutu lah sebenarnya Pak. Kita jaga mutunya, matang betul dulu Pak. Kita panen. Matang. Saya sebenarnya mulai dari kecil saya pecinta salak. Kenapa saya bilang begitu? Saya dilahirkan di lingkungan keluarga yang petani salak. Ayah dan ibu saya kebetulan petani salak, dan kami tidak ada usaha yang lain. Kalau misalnya sawah kami tidak punya, ladang yang lain kami tidak punya. Yang kami punya usaha kami kalau di bidang pertanian ini hanya mengelola tanaman salak. Sehingga ketika salak di tahun 2006 terpuruk, tak laku di pasaran karena overproduksi, maka di situ saya tanamkan diri saya. Saya bercita-cita bagaimana membantu saudara-saudara saya. Kebetulan keluarga besar kita rata-rata petani salak. Oleh karena itu saya melakukan riset ini demi menolong keluarga kita, karena kalau buah segar itu dari salak itu, kalau untuk kita jual ke pasaran itu kan usia jualnya cuma 7 hari. Dengan kita lakukan riset bagaimana nanti setelah dia produk olahan dengan sentuh pengolahan, dia bisa memperpanjang usia jual, sehingga yang selama ini salak yang udah kelebihan produksi ini bisa kita naikkan lagi harganya, sehingga para petani salak yang saudara-saudara kita petani salak tertolong dengan harga yang memadai. Waktu saya bekerja itu mentok saya itu misalnya di peralatan, kita melakukan riset itu, melakukan penelitian produk masih sangat sederhana sekali dengan peralatan apa adanya saja. Ketika diproses walaupun dengan alat yang sederhana, tetapi kami berusaha bagaimana hasil dari proses penelitian kami ini
sebagus mungkin. Tapi kalau untuk konsumsi lokal ataupun nasional, produk kita ini sebenarnya sudah memadai, walaupun dengan alat-alat penelitian yang sangat sederhana. Cuman penelitian kita itu lama gitu, berulang-ulang gitu. Biasanya kan kalau dengan peralatan yang bagus, misalnya yang udah lumayan, itu penelitian itu 1, 3, atau 7 kali udah selesai. Saya bahkan puluhan kali mencoba dan mencoba lagi, karena alat kita yang sangat sederhana itu karena kemauan yang keras lah, makanya bisa tercipta apa yang kita teliti. Samping itu, tanaman salak ini dinamakan para leluhur kita yang ada di sini adalah tanaman abadi. Kenapa saya bilang tanaman abadi? Mulai dari nenek-nenek moyang kami dulu, nenek moyang orang Tapon Selatan yang hidup di Tapon Selatan ini, itu dulunya asal mula salak itu yang ditemukan yang tumbuh liar di gunung-gunung Bungkuk Raya dan Gunung Sanggaruda, yang secara tidak langsung itu ditemukan oleh nenek moyang orang Tapon Selatan dan dibudidayakan. Mulai dari tanaman yang terdahulu sampai sekarang ya, mulai dari salak ini udah ratusan tahun yang lalu, bahwa salak Tapon Selatan itu tidak pernah direplanting atau ganti tanaman dan tidak berbuah lagi, tapi dia tetap berbuah. Uniknya lagi salak Tapon Selatan itu, ketika pohon besarnya naik, dia rebah lagi, dia remaja sendiri. Setelah dia rebah, kembali buahnya banyak lagi, seperti buah waktu dia masih tanaman muda dulu. Itulah uniknya salak Tapon Selatan, sehingga kalau dibanding salak lain itu hanya usianya ada yang 25 tahun, 50 tahun sudah nggak berbuah lagi, dan salak Tapon Selatan itu masih berbuah. Sebenarnya begini, prinsip kami, kita itu di dunia ini harus menjadi rahmat buat orang lain. Kita kompetitor ataupun teman-teman yang kita ajari membuat produk seperti kita ini, itu bagi saya tidak ada masalah. Kenapa? Kalau kita jalan sendiri, contohnya kita berangkat misalnya dari sini ke Medan dengan naik mobil sendiri, nggak ada orang di jalan, pasti kita ketakutan. Tapi dengan ramainya di jalan, kita merasa nyaman dan ada kompetitor, ada kompetisi. Kompetisi artinya apa? Dengan produk yang sama kita berlomba-lomba berbuat yang terbaik. Akhirnya apa? Standar mutu yang lebih baik itu akan kita dapatkan. Tapi kalau tidak ada pesaing, kita terlena dan kita mungkin nanti merasa hebat kita. Jadi bagi cerita saya, manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Kalau saya berprinsip seperti itu. Sebenarnya kita itu harus bermimpi tinggi, karena kalau kita punya cita-cita rendah, bagaimana kita mau mengembangkan sayap lebih besar? Dan saya ada di program saya berkeinginan nanti ke depan agar UD Salaka ini berdiri UD Salaka di mana-mana. Dari Taiwan. Ada di Taiwan, ada di mana gitu. Ada rencana saya seperti itu, dan kita punya outlet. Kalau bisa di seluruh bandara yang ada di Indonesia ini ada outlet kita. Ada outlet kita. Dan kalau bisa kita bisa buat nanti pemasaran kita seperti yang dilakukan oleh Indomaret. Walaupun itu belum terwujud pada diri saya, mungkin pada generasi saya berikutnya. Kenapa? Saya berpikir pengalaman dari beberapa teman yang sudah maju. Mungkin usaha itu dulu pada neneknya atau kakeknya belum, tapi pada giliran cucu yang mengembangkan, dia udah bisa go internasional. Jadi harapan kita, yang penting kalau saya, kita harus terus bercita tinggi. Jangan puas dengan apa yang ada sekarang, tapi kita terus berubah terus.